Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya guys di kanal YouTube Sutarno Azaria Adventure. Di video yang kemarin lalu ya, saya pernah mengangkat tentang bantahan salah seorang ustadz dari Malaysia, yaitu Ustadz Syihabuddin Ahmad, yang dimana beliau ini membantah tentang ada seorang Habib yang mi'raj sampai 70 kali, yang dimana Habib ini bernama Al-Faqih Muqaddam, yang dimana di video tersebut diceritakan oleh Kiai Haji Idrus Romli. Dan kali ini dengan tema yang sama, pernyataan Kiai Haji Idrus Romli yang menyatakan atau membenarkan tentang cerita Al-Faqih Muqaddam, seorang Habib yang bisa mi'raj 70 kali menurut Kiai Haji Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Salafi Hadinegoro. Ini Kiai Haji Idrus Romli sudah menjadi kufur begitu. Kita akan simak kali ini tentang penjelasan dari Kiai Haji Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Salafi Hadi Negara di kontennya Ibnu Asmin Official. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya beliau ini memang ulama besar. Ulama besar. Lalu bagaimana memahami mi'raj 70 kali Sayyidina Faqih Al-Muqaddam? Ya, bagaimana? Nah, keterangan bahwa beliau bermi'raj 70 kali ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Syarah Al-Ainiyah, teman-teman, kitabnya ya. Yang dikarang oleh Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Oh, karangan Ba'alawi juga. Ditulis oleh Sayyid Al-Syarif Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Ba'alawi. Nah, pada halaman 158 ada keterangan masalah mi'raj ini. Gimana? Wa kana min jumlati ma kataba bihi ila Syekh Sa'din annahu qala urija bi ila sidratil muntaha 7 marrat. Wa fi riwayatin 27 marrah fi lailatin wahidah. Wa fi riwayatin 70 marrah. Jadi ada 3 riwayat. 3 riwayat, teman-teman. Antara isi surat Al-Faqih Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata, aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. 7 kali. Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam. 27 kali. Riwayat 70 kali. 70 kali. Ada 3 riwayat, ada yang bilang 7 kali, ada yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini gak disebutkan, ini semalam atau beberapa malam. Gak disebutkan. Pertanyaannya, ini karena ada sebagian saudara kita gak ngerti, sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi. Wahabi ya. Yang tidak percaya masalah kisah Habib Faqih Al-Muqaddam ini, teman-teman, itu adalah Wahabi, teman-teman ya. Tuduhan Kiai Idrus Romli ini sebenarnya tidak berdasar, teman-teman ya. Sangat mudah sekali menuduh seperti itu kepada orang-orang yang tidak percaya kepada kisah mikrotnya Habib tersebut, maka dituduh Wahabi, teman-teman ya. Allahu Akbar. Kita lanjutkan dulu, teman-teman, nanti akan kita komentari. Nah, pertanyaannya seperti ini, bagaimana kita menyikapi? Beliau kan mengakunya dimi'rajkan. Dimi'rajkan. Kalau beliau ini dimi'rajkan, berarti dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Satu riwayat 7 kali, satu riwayat 27 kali semalam. Ya. Ada satu riwayat 70 kali. Nah. Entah mana yang benar ini. Bisa benar kesemuanya atau bisa benar salah satunya. Rawinya lupa dalam perjalanan waktu, lupa begitu yang menyampaikan. Rawinya lupa. Persoalannya ini mungkin apa enggak? Nah, kalau seperti ini, karena beliau ini seorang waliullah, ulama besar, ulama sufi, dan ulama sufi ya, yang mengaku pernah mi'raj bukan hanya beliau. Para sufi yang lain seperti Ma'ruf Al-Karahi. Jadi yang mengaku pernah mikrot itu, teman-teman, bukan hanya Habib Faqih Muqaddam saja, teman-teman ya. Dari kalangan sufi juga ada yang mengaku kalau dia sudah dimikrotkan Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Juga pernah ngaku kalau beliau mi'raj. Ngaku juga kalau pernah. Ngaku. Nah, dalam konteks seperti ini bagaimana? Ini kan dinaikkan. Dinaikkan. Kalau kita percaya kepada karomah para wali,
Sebenarnya persoalan ini selesai. Karena karomah itu artinya apa? Sesuatu yang luar biasa, yang termasuk mampu dilakukan oleh Allah. Kalau kita meyakini Allah mampu memi'rajkan, apakah 7 kali, 27, 70 kali, ini persoalan selesai. Selesai ya. Jadi ini merupakan sebuah karomah ya. Masalah karomah teman-teman, kita sepakat ya. Kita sepakat kalau kita percaya kalau karomah itu ada teman-teman. Dan kita tidak pernah mengingkari teman-teman ya. Tidak pernah kita ingkari adanya karomah tersebut. Justru kita sangat percaya sekali dengan adanya karomah tersebut. Akan tetapi teman-teman, garis besarnya di sini, kalau ada karomah itu diklaim sebagai karomah, lalu bertentangan dengan syariat Islam, maka itu wajib kita tolak teman-teman. Seperti halnya kakek Gufron yang mengatakan bisa ataupun mampu membentak-bentak malaikat, karomah katanya teman-teman ya. Yang bisa bicara dengan bidadari, karomah kata dia. Itu wajib kita tolak teman-teman. Nah, bicara masalah karomah di sini ataupun masalah kemuliaan seorang waliullah di sisi Allah, betul kita akui mereka mulia teman-teman. Tetapi di sini ada tetapinya teman-teman. Apakah kemuliaan para wali-wali itu lebih diistimewakan dibandingkan Nabi besar Muhammad SAW? Kan itu jelas-jelas bertentangan teman-teman. Kita sudah tahu sendiri, paham sendiri, kalau baginda Muhammad SAW adalah Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat mustahil sekali kalau ada orang yang mengaku dimikrotkan Allah sebanyak 70 kali teman-teman, karena sudah melebihi daripada kemuliaan baginda Muhammad SAW. Kita lanjutkan ke video yang kedua teman-teman, bantahan daripada Kiai Nur Ikhya kepada Kiai Idrus Ramli teman-teman. Berikut ini. Masalah tentang Mi'raj 70 kali atau 27 atau 7 kali dalam semalam ini. Ini yang dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Bela mati-matian. untuk mematahkan argumentasi beliau Kiai Haji Idrus Ramli. Saya datangkan kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Qadhi Iyad yang lahir sebelum Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam lahir. Seorang alim dan alama Ahlus Sunnah, Nabi ditolak. Wah, Wahabi itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Asyifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Tolong ya ya. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang Mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang Mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Nah, di sini tepat sekali teman-teman yang disampaikan oleh Kiai Nur Ikhya ini. Barang siapa yang percaya kepada orang yang mengaku sudah Mi'raj, apakah itu 1, 2 kali, 2 kali, atau beberapa kali, maka orang yang percaya itu termasuk kufur teman-teman. Siapa yang mengatakan itu? Bukan saya. Kita. Ya. Jadi jangan main-main. Kalau mau bicara di depan publik itu ya sing hati-hati. Wafatnya Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu 653 kok. 563. Selang 100 tahun. Nah, inilah kalau diulang-ulang terus. Ya, tolong dibaca lagi Bamahromahnya, ya, Iladatun Naharnya, begitu juga tolong dibaca Al-Ghururnya, Al-Imam Al-Muhajirnya, tolong juga dibaca Ar-Raudul Jalinya. Mas Kiai Haji Idrus Ramli. Sangat tegas sekali tamparan daripada Kiai Nur Ikhya ini teman-teman ya, untuk menyuruh Kiai Idrus untuk membaca kembali kitab-kitab yang disebutkan tadi. Luar biasa ya. Begitu juga termasuk kufrun bi ijma'il muslimin, yaitu orang yang mengaku-ngaku pernah duduk bersama dengan Allah dan Mi'raj kepadanya. Nah, ini loh poinnya. Dan pernah Mi'raj kepadanya dan berbicara dengan Allah, atau hulul menyatu dengan Allah, atau Allah menyatu dalam jasadnya seseorang, seperti ucapan sebagian ahli tasawuf dan ahli kebatinan. Jika ada orang yang mengaku-ngaku pernah Mi'raj, bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, duduk bersama ya di sisi Allah, ya, itu adalah kekufuran. Kekufuran. Nah, ini kok malah justru diyakini dibela mati-matian oleh beliau Kiai Haji Idrus Ramli. Coba
Kiai Idrus Romli itu percaya sekali, bahkan membenarkan kisah daripada Pak Kiai Muqaddam itu teman-teman yang sudah mikrot sebanyak 70 kali. Maka kata Kiai Nur Ihya di sini teman-teman, bahwa siapa saja yang mempercayai itu dan membenarkan itu, maka orang tersebut sudah kufur teman-teman. Jadi apakah di sini Kiai Idrus Romli sudah menjadi kufur karena sudah membenarkan kejadian itu? Wallahu a'lam teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Coba bayangkan ya, kita bayangkan. Kok bisa ya ada seorang kiai membela sedemikian rupa ini? Ada apa ini? Ternyata para pembohong dan pendusta itu tidak berasal dari orang biasa, tapi berasal dari orang yang luar biasa juga bisa. Seorang kiai itu bisa katut gitu loh. Nggak berpikir dengan jernih. Memperbandingkan antara kitab tasawuf dengan kitab sejarah, antara kitab tasawuf versi Ba'alawi dengan eksternal Ba'alawi. Lalu mempertemukan antara kitab sejarah dengan kitab nasab. Dikompromikan, dikonfrontasikan ya. Lalu disimpulkan, ya setelah dikompilasikan itu, lalu difahamkan dan difahami sendiri, memberikan pemahaman kepada umat ini. Kan begitu harusnya. Jangan hanya pandai membaca. Kalau membaca kitab, saya kalah di bawah beliau Haji Idrus Romli. Tetapi kalau masalah tawaduan mendengar ceramah beliau, saya masih mau. Tapi beliau belum tentu mau mendengarkan ceramah saya. Inilah yang namanya kesombongan itu. Kesombongan itu letaknya di situ itu. Saya sering mendengarkan ceramah para habib dengan terbuka, ya. Saya tidak menutup diri menerima nasihat apapun kalau itu benar, sesuai dengan data Quran, hadis, ijma, qiyas, data sejarah, data para nasabah, lalu ya didukung dengan data-data lainnya, fakta-fakta lainnya. Saya menerima. Tapi apakah benar ada para habib yang mau menerima nasihat saya? Dan ada kiai pendukung habaib yang menerima nasihat saya, khususnya Kiai Idrus Romli. Apakah mau mendengar ceramah saya? Allah, siapa itu? Ini namanya sombong. Sombong. Sangat jelas bagi kita teman-teman, di mana Kiai Nur Ihya di sini tadi sudah memberikan bantahan kepada Kiai Idrus Romli, yang dimana sebelumnya Pak Idrus Romli ini membenarkan kejadian ataupun kisah mikraj daripada Habib Pak Kiai Al-Muqaddam tersebut teman-teman. Disampaikan Kiai Nur Ihya tadi yang mengutip di dalam kitab Asy-Syifa tadi, bahwa dikatakan siapa saja yang membenarkan ataupun mempercayai ataupun meyakini orang yang mikraj kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut yang percaya tersebut menjadi kufur teman-teman. Jadi kalau kita percaya dengan hal yang demikian, maka kita termasuk orang yang kufur, kata Kiai Nur Ihya teman-teman. Sangat jelas sekali. Dan yang terakhir yang saya dengarkan daripada Kiai Nur Ihya tadi teman-teman, beliau masih mau mendengarkan ceramah-ceramah daripada Habib-Habib teman-teman ya. Sebenarnya kalau ceramah tersebut tidak ada unsur khurafat, tidak ada unsur dongeng, masih di dalam koridor Al-Quran dan Sunnah, ijma ulama, qiyas, ya kita terima teman-teman. Tetapi kalau sudah ceramah itu sudah mengandung cerita-cerita dongeng, halu ataupun khurafat, maka itu wajib kita tolak teman-teman. Lebih baik kita tinggalkan kajian tersebut. Mungkin kali ini teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Atas kehadiran dan kebersamaannya saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan-kebaikan Bapak Ibu teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairal jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.